Baik, Bapak Ibu semua, selamat malam. Materi yang akan saya ajar pada malam hari ini yaitu tentang modul ajar. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Bisa Ibu, bisa. Bisa di layar. Yaitu konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Tapi sebelum kita mulai materi, mari saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita memohon tuntunan Tuhan, kiranya materi yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa dan saya akan memimpin doa menurut agama Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang ada dalam surga, syukur puji kami panjatkan di hadirat-Mu atas segala kasih dan rahmat yang Engkau berikan pada kami, sehingga pada malam hari ini Engkau memperkenankan kami untuk mengikuti pemaparan materi. Kiranya materi ini bermanfaat bagi anak-anak kami yang akan kami ajarkan pada tahun ajaran ini. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang konsep modul ajar. Bapak Ibu, modul ajar kalau di K13 ya, itu kita kenal dengan RPP. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, kenapa dirancang secara sistematis dan menarik? Sehingga pada saat proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa itu tertarik dengan materi yang kita ajar. Nah, dalam upaya untuk mencapai tercapainya kompetensi yang kita ajar. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuh pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, Bapak Ibu, kalau alur tujuan pembelajaran pada kurikulum K13 itu adalah seperti silabus, Bapak Ibu. Sehingga alur untuk modul ajar ini dijabarkan dari alur tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, jadi kita dalam proses pembelajaran kita harus melihat dengan karakteristik daripada peserta didik, karena tidak semua peserta didik itu dalam menerima proses pembelajaran itu sama ya dalam pemahamannya. Ada yang cepat untuk menerima pemahaman materi pembelajaran dan ada yang lama. Oleh sebab itu kita harus melakukan karakteristik ya. Kita perlu melihat karakteristik peserta didik yang tentunya kita melalui penilaian kognitif, diagnostik ya, penilaian asesmen diagnostik. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermanfaat. Oke Bapak Ibu, kita coba lihat lagi komponen modul ajar. Komponen modul ajar ini terdiri dari informasi umum, komponen inti, dan juga lampiran. Kemudian Bapak Ibu kita coba lihat di
komponen ajar di identitas modul ya. Identitas modul yang tentunya nama penyusun, institusi dan tahun disusunnya modul ajar. Misalnya nama penyusun Yohana Heni Beru, institusi itu nama sekolah SMK Negeri Matupang, dan tahun disusunnya adalah tahun 2001. Jenjang sekolah SMK kelas 10, alokasi waktu, penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di jam masing-masing. Oke. Jadi alokasi waktu misalnya satu itu 6 jam pelajaran, misalnya satu elemen menggunakan 3 kali pertemuan, maka kita tulis 3 kali 6 jam dikali 45 menit. Kita lanjut lagi Bapak Ibu dengan komponen modul ajar kompetensi awal. Jadi kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran beberapa dalam modul ajar dirancang. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut lagi profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Nah, sebagai contohnya Bapak Ibu, kalau pada saat proses pembelajaran kita menggunakan metode diskusi, maka profil Pancasilanya bisa kita cantumkan gotong royong, berkebinekaan global, juga bernalar kritis, ya. Bergotong royong bersama-sama untuk menyelesaikan suatu persoalan, kemudian bernalar kritis, ya, menuntut siswa peserta didik untuk bisa mengeluarkan pendapat sesuai dengan masalah yang dihadapi saat itu, dan juga berkebinekaan global dalam arti bahwa peserta didik harus saling menghargai pendapat daripada teman-teman yang lain. Kemudian dalam modul pembelajaran Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, tapi sesuai dengan metode pembelajaran dan pembelajaran. Kemudian komponen belajar Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, 6 profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan integrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat dengan jelas dalamnya Bapak Ibu ya. Kemudian materi atau isi pelajaran. Pedagogi, kemudian kegiatan objek dan asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Baik Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada pertanyaan tentang profil Pancasila. Mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Profil Pancasila. Ada yang bisa? Ibu Seli barangkali? Ya, ada 6. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan, bisa menyebutkan. Ibu menjelaskan, bisa menyebutkan. Salah satunya bertakwa, bernalar kritis, kreatif. Oke, baik ya Ibu Litron yang sudah menyampaikan 6 profil pelajar Pancasila. Baik, Litron yang sudah kita lanjut lagi dengan kemudian Bapak Ibu, target peserta didik.
Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik yang reguler, tipikal, umum, dan tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Dalam arti bahwa peserta didiknya telah mencapai kompetensi. Kemudian peserta didik dengan kesulitan besar, yaitu memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dalam arti bahwa peserta didiknya belum menguasai materi yang diajarkan atau belum kompeten. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir asas tinggi HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Dalam arti bahwa peserta didik ini ya bisa kita memberikan proses pengayaan, dalam arti memperkaya materi setelah peserta didik tadi mengikuti asesmen. Jadi ada 3 target. Yang pertama bahwa peserta didiknya telah mencapai kompetensi. Kemudian yang kedua peserta didiknya belum bisa mencapai kompetensi, itu kita melakukan remedia. Dan yang ketiga peserta didiknya lebih cepat ya dalam pencapaian tinggi sehingga perlu dilakukan program pengayaan. Kemudian model pembelajaran, Bapak Ibu, merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan, luring, dan blended learning. Bapak Ibu, model pembelajaran itu ada 3 ya, tatap muka, kemudian pembelajaran jarak jauh, itu dengan secara online, dan pembelajaran di luar jaring. Itu model pembelajaran ada 3 ya, kita kenal. Kemudian modul ajar, tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini harus menggunakan kata kerja operasional sehingga bisa diukur kompetensi dari peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Kemudian modul ajar yaitu pemahaman bermakna, Bapak Ibu. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemahaman bermakna ini bahwa setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran, dia harus bisa memahami apa yang dia pelajari untuk kehidupan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini berupa pertanyaan untuk memotivasi peserta didik sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi pertanyaan pemantik itu merupakan motivasi ya, pertanyaan yang untuk memotivasi peserta didik menggali informasi untuk materi yang akan dipelajari. Kemudian kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu kita bagi atas 3 yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa.
Langkah kegiatan belajar ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Selanjutnya Bapak Ibu, asesmen, ya. Dari asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran ditetapkan. Nah, jadi jenis asesmen Bapak Ibu, asesmen sebelum pembelajaran itu diagnostik dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik dan peserta didik. Kemudian asesmen selama proses pembelajaran itu aktif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Yang saat ini lebih ditekankan pada asesmen selama pembelajaran dalam upaya supaya materi pembelajaran itu bisa disampaikan ke peserta didik. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan Bapak Ibu, yang pertama sikap, ya, untuk mengukur sikap profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan kemudian pertama yaitu persentase, drama, pameran, haskaya, druna, dan sebagainya. Tes tertulis bisa tes objektif, esai, dan ganda isian jawaban benar salah. Asesmen. Kemudian pengayaan dan remedial Bapak Ibu, pengayaan yang telah mencapai kompetensi lebih awal, lebih cepat, dan remedial belum mencapai kompetensi. Jadi pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan kompetensinya secara remedial. Dan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Ya, jadi peserta didiknya yang belum mencapai kompetensi, kita perlu melakukan remedial dalam upaya supaya peserta didiknya mencapai kompetensi yang ditentukan. Ya, saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensi, contohnya lembar kerja belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Kemudian lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Jadi lembar kerja peserta didik ini berisi tentang tugas-tugas yang akan diberikan kepada peserta didik yang dibuat oleh guru. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik itu berupa literatur yang akan dipakai guru pada saat proses pembelajaran dan juga oleh peserta didik. Kemudian glosarium, Bapak Ibu, glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang secara alfabet yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Jadi glosarium itu Bapak Ibu bisa juga ya, itu berupa kata-kata atau kalimat yang Bapak Ibu perjelas pada materi pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian daftar pustaka, ya, daftar pustaka yang bisa Bapak Ibu pakai sebagai acuan pada saat proses pembelajaran. Itu daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber. Baik Bapak Ibu, itu adalah komponen-komponen daripada modul ajar. Nah, akhirnya Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan tentang hal-hal yang Bapak Ibu belum paham. Seperti tadi sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu kita gunakan sesuai dengan metode pembelajaran. Ya Bapak Ibu, metode kalau diskusi kita bisa gunakan bernalar kritis, kemudian kita bisa pakai kebinekaan global dan juga gotong royong. Seperti itu ya, seperti pertanyaan dari
Saya tanya kembali kepada Ibu Litron tadi ya, Bapak Ibu. Baik Ibu Heni, saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu Heni sudah pas bagi saya paham dan saya juga setuju dengan kerangka modul ajar yang sudah dibuat oleh yang sudah dipaparkan oleh Ibu Heni. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Litron. Kemudian Bapak Ibu sebagai tugasnya, Bapak Ibu bisa membuat modul ajar sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Saya kira seperti itu Bapak Ibu, supaya kita melatih untuk membuat modul ajar dan pada akhirnya modul ajar ini akan Bapak Ibu pakai pada saat proses pembelajaran di tahun 2021-2022 untuk kelas 10. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya materi kita sampai hari ini, pada malam ini kita akhiri. Dan untuk itu saya minta salah satu peserta untuk melakukan ice break. Mungkin Ibu Seli bisa melakukan ice break. Silakan. Atau Ibu Sari ada untuk melakukan ice break untuk penutupan, kegiatan penutupan kita pada pertemuan kali ini tentang modul ajar. Ibu Sari bisa ice break? Sepertinya jaringan Ibu Sari kurang bagus, Ibu Heni. Oh, Ibu Sari kurang bagus. Kalau gitu saya persilakan Ibu Litron untuk melakukan ice break. Oke, baik. Teman-teman, kita ice breaking karena sudah malam, mungkin kita capek. Kita ice breaking. Ketika saya katakan 1, Bapak Ibu katakan woi. Ketika saya bilang 2, Bapak Ibu katakan asik. Ketika saya bilang 3, Bapak Ibu katakan yeay. Ya. Oi, asik, yeay. Oi, asik, yeay. Tapi asiknya kita ucap dengan agak lembut sedikit. Oi, asik, yeay. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Oke. 1. Oi. 2. Asik. Asik. 3. Yes. 2. Asik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Litron yang telah memimpin ice break. Dan hari ini kita akhiri materi kita. Dan jangan lupa kerja tugas besok dikumpulkan. Terima kasih. Salam sehat selalu.